besar, negara-negara sahabat, dan para pimpinan perwakilan badan dan organisasi internasional, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, hadirin sekalian yang saya muliakan. Marilah kita bersama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas karunia-Nya kita dapat menghadiri sidang bersama Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam rangka peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-70. Hari ini di depan sidang yang terhormat, saya akan menyampaikan pidato kenegaraan pertama saya sebagai Presiden Republik Indonesia. Hadirin yang saya hormati, kita patut berterima kasih kepada para pendahulu kita, para pemimpin nasional, mulai dari Presiden Soekarno, Presiden Soeharto, Presiden B.J. Habibie, Presiden Abdurrahman Wahid, Presiden Megawati Soekarno Putri, dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Atas perjuangan dan kerja keras para pemimpin nasional tersebut, disertai dukungan sepenuh hati dari seluruh rakyat Indonesia, hari ini, di saat kita memperingati 70 tahun Indonesia merdeka, kita mempunyai modal yang lebih dari cukup untuk melompat maju. Persatuan Indonesia sudah kokoh. Pendidikan rakyat semakin maju dan peluang peserta didik untuk melakukan mobilitas sosial terbuka lebar. Saat ini kita telah memiliki hampir 300.000 sekolah, lebih dari 2 juta guru, dan hampir 40 juta siswa, tidak termasuk taman kanak-kanak yang tersebar di seluruh pelosok tanah air. Lebih dari itu, Indonesia yang membentang dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, adalah negeri dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, negeri demokrasi terbesar ketiga di dunia. Dalam hal berdemokrasi, kita telah menjadi salah satu contoh gemilang di dunia. Dibandingkan dengan tahun 2013, indeks demokrasi kita naik dari 63,72 menjadi 73,04 pada tahun 2015. Kita juga memiliki pemilih muda yang kritis dan bersemangat mengawal jalannya demokrasi dan pemerintahan. Selain itu, saat ini Indonesia juga mempunyai kelas menengah yang signifikan dan akan terus bertambah seiring dengan bonus demografi yang sedang dan akan kita nikmati. Dalam 15 tahun terakhir, Indonesia juga mengalami lonjakan produk domestik bruto dari sekitar 1.000 triliun rupiah menjadi 10.000 triliun rupiah dan menjadi kekuatan ke-16 ekonomi dunia. Kini Indonesia duduk sejajar dengan negara-negara maju di forum G20, forum G20. Hadirin sekalian yang saya muliakan, semua itu menunjukkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar. Sebagai bangsa yang besar, kita harus percaya diri, harus optimis bahwa kita dapat mengatasi segala persoalan yang menghadang di hadapan kita. Selama ini kita terjebak pada pemahaman bahwa melambatnya perekonomian global yang berdampak pada perekonomian nasional adalah masalah paling utama. Padahal kalau kita cermati lebih seksama, menipisnya nilai-nilai kesantunan, nilai-nilai tata krama,
Sekali lagi, menipisnya nilai-nilai kesantunan dan nilai-nilai tata krama juga berbahaya bagi kelangsungan hidup berbangsa. Menipisnya budaya saling menghargai, mengeringnya kultur tenggang rasa, baik di masyarakat maupun institusi resmi seperti lembaga penegak hukum, organisasi kemasyarakatan, media, dan partai politik menyebabkan bangsa ini terjebak pada lingkaran ego masing-masing. Hal ini tentu saja menghambat program aksi pembangunan, budaya kerja, semangat gotong royong, dan tumbuhnya karakter bangsa. Lebih-lebih, saat ini ada kecenderungan semua orang merasa bebas, sebebas-bebasnya dalam berperilaku dan menyuarakan kepentingan. Keadaan ini menjadi semakin kurang produktif ketika media juga hanya mengejar rating dibandingkan memadu publik. Sekali lagi, hanya mengejar rating dibandingkan memandu publik untuk meneguhkan nilai-nilai keutamaan dan budaya kerja produktif. Masyarakat mudah terjebak pada histeria publik dalam merespon suatu persoalan, khususnya menyangkut isu-isu yang berdimensi sensasional. Tanpa kesantunan politik, tata krama hukum, dan ketatanegaraan, serta kedisiplinan ekonomi, kita akan kehilangan optimisme dan lamban mengatasi persoalan-persoalan lain, termasuk tantangan ekonomi yang saat ini sedang dihadapi bangsa Indonesia. Kita akan miskin tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara-saudara yang saya hormati, sekarang ini siklus perekonomian global maupun nasional kurang menggembirakan. Kita telah mengalami berulang kali. Kita optimis dapat melalui dengan selamat. Selain itu, banyak masalah mendasar yang menuntut penyelesaian. Di bidang pangan, kita belum mencapai kedaulatan pangan, rentan gagal panen, dan mudah diterpa ketidakstabilan harga pangan. Di bidang infrastruktur, moda transportasi massa di tiap wilayah masih sangat kurang dan belum terintegrasi dengan baik. Di bidang maritim, illegal fishing, pencurian ikan, dan penjarahan sumber daya laut menyebabkan kerugian negara yang sangat besar. Sedangkan untuk energi, kita masih menghadapi masalah ketersediaan tenaga listrik untuk menopang kehidupan warga dan pembangunan ekonomi. Ditambah lagi, produksi BBM masih defisit sekitar 600.000 barel per hari. Sementara itu, di bidang kesehatan, gizi buruk, dan kematian ibu yang relatif tinggi masih menjadi masalah utama. Di bidang pendidikan, rata-rata lama sekolah baru mencapai 8 tahun dari 12 tahun wajib belajar kita. Selain itu, kita juga belum mentas dari kemiskinan dan kesenjangan sosial, baik antar kelompok masyarakat maupun antar wilayah. Gini rasio tahun ini masih di atas 0,4. Yang memprihatinkan, fenomena kekerasan terhadap anak juga terus meningkat. Indonesia juga dihadapkan pada beberapa cobaan. Letusan Gunung Sinabung, Gunung Raung, hujan salju di Papua, dan dampak El Nino, serta perubahan iklim. Tanpa diduga, beberapa bulan lalu pesawat Hercules milik TNI Angkatan Udara jatuh di Medan dan merenggut sejumlah prajurit terbaik kita dan masyarakat sipil. Pemerintah tentu tidak hanya berpangku tangan. Dengan kemampuan yang ada, kita berikan bantuan dan pertolongan kepada warga yang tertimpa musibah. Kita berikan penghormatan dan penghargaan kepada para prajurit yang gugur akibat jatuhnya pesawat Hercules. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air,
Sejarah telah mengajarkan kepada kita, kunci mengatasi persoalan-persoalan tersebut adalah persatuan. Persatuan. Pada tahun-tahun awal kemerdekaan, bangsa Indonesia terus dihadapkan pada persoalan besar, yaitu melawan penjajah yang ingin kembali berkuasa. Dalam kondisi sulit seperti itu, hubungan antar pemimpin dengan pemimpin, antara pemimpin dengan rakyat, dan antara rakyat dengan rakyat justru terjalin sangat erat dan sangat mendalam. Semangat persatuan mereka laksana semen yang menyatukan butir-butir pasir menjadi pilar-pilar yang kokoh. Karena persatuan itu, kita tetap menjadi bangsa yang merdeka dan bermartabat. Oleh sebab itu, untuk mengatasi seluruh persoalan bangsa dewasa ini, kita harus tetap utuh, bekerja bahu-membahu, tidak boleh terpecah belah oleh pertentangan politik dan kepentingan jangka pendek. Sehingga kedaulatan politik, kemandirian ekonomi, dan kepribadian dalam kebudayaan dapat diwujudkan. Seperti saudara-saudara ketahui, saya baru saja melakukan perombakan kabinet kerja. Keputusan ini saya ambil guna memperkuat kinerja pemerintahan untuk percepatan implementasi program aksi pembangunan. Para putra terbaik bangsa harus mau berkeringat, mau membanting tulang membangun bangsa dan negara ini. Bagi saya, perombakan kabinet kerja adalah salah satu jembatan terbaik untuk memenuhi janji saya kepada rakyat, yaitu meningkatkan kesejahteraan dalam peri kehidupan mereka. Saudara-saudara yang saya banggakan, konsolidasi demokrasi telah kita raih. Kini saatnya demi menjaga kepentingan nasional, kita lakukan transformasi fundamental perekonomian nasional. Paradigma pembangunan yang bersifat konsumtif harus diubah menjadi produktif. Pembangunan harus dimulai dari pinggiran, dari daerah, dan desa-desa dengan meningkatkan produktivitas sumber daya manusia, memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan digerakkan oleh sikap mental kreatif, inovatif, dan gigih. Dengan cara itu juga kita akan manfaatkan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tanpa keberanian melakukan lompatan tersebut, kita tidak akan pernah bisa meletakkan fondasi pembangunan nasional yang kokoh, yang mandiri secara ekonomi, dan menegakkan kepentingan nasional kita. Sejauh ini pemerintah senantiasa menjaga APBN tetap sehat, berkualitas, dan berkelanjutan. Kebijakan fiskal diarahkan untuk mendukung kemandirian fiskal melalui peningkatan penerimaan tanpa mengganggu iklim investasi. Kita kurangi ketergantungan pada penerimaan dari sumber daya alam. Kita kendalikan defisit anggaran dalam batas aman dan kita jaga debt ratio, rasio utang dalam batas yang terkendali. Selain itu, kita juga tata kembali sistem subsidi agar lebih tepat sasaran. Kita juga dorong pembangunan infrastruktur, ketahanan pangan, dan perlindungan sosial. Saudara-saudara sebangsa setanah air, saya memahami kebijakan yang saya ambil di awal pemerintahan adalah kebijakan yang tidak populer. Pemerintah seakan-akan tidak berpihak kepada rakyat. Namun, moral politik saya mengatakan, saya harus bertindak dan menghentikan praktek yang tidak benar.